Hello everybody. Pascal here from Neutrality Studies. Halo semuanya. Pascal di sini dari Neutrality Studies. Dan hari ini saya kembali bersama Glenn Deason, seorang profesor hubungan internasional di Universitas Southeast Norway. Rekan kerja saya yang sangat baik. Dan saya sangat senang bisa mengundangnya kembali karena kami ingin membahas pertemuan puncak Putin-Trump. Tadi saya baru saja tampil di kanalnya untuk memberikan perspektif saya. Dan sekarang, saya sebagai itu tetap di sini. Answer cermin perspektif kemasmizki. Selamat atau kemal sigmitu. Glenn, welcome back to the channel. Terima kasih, Pascal. I'm really glad that we can do this because Saya benar-benar senang kita bisa melakukan ini, karena ada banyak hal yang perlu dibahas, bukan? Bagi saya, ini adalah salah satu momen di mana saya merasa ada sesuatu yang sedang berubah. Meskipun mungkin pertemuan puncak ini akan dilupakan dalam beberapa tahun, seperti kita juga agak lupa bahwa Biden pernah bertemu Putin dan sebagainya. Karena pada akhirnya, semuanya berantakan juga. because everything went down the drains anyhow. But I can't get around to feeling that. Tapi saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa tidak. Ini berbeda. Untuk pertama kalinya, kita melihat cara baru di mana kekuatan besar benar-benar berinteraksi satu sama lain. Terutama setelah Barat begitu lama berpura-pura bahwa Rusia terisolasi, bahwa dunia menentang Rusia. Dan sekarang mereka masih berpura-pura bahwa, oh tidak, Rusia akan merasa sedang direintegrasikan. Seolah-olah Rusia pernah benar-benar dikeluarkan dari dunia. Solipsisme Barat sungguh luar biasa dalam hal ini. Bagaimana Anda menafsirkan proses yang telah kita saksikan selama 6 bulan terakhir, yang kini berpuncak pada pertemuan puncak kekuatan besar di Alaska ini? Well, I agree with you though. I think Ya, saya setuju dengan Anda. Saya pikir ada makna besar di balik ini. Jika Anda melihat format diskusi yang sebenarnya tentang keamanan Rusia selama 35 tahun terakhir, sebenarnya hampir tidak ada. Sejak tahun 1990-an, keamanan Eropa berarti mengintegrasikan seluruh benua, kecuali negara terbesar di Eropa. Saya pikir inilah sumber dari semuanya. Kita membatalkan semua perjanjian untuk keamanan bersama yang didasarkan pada keamanan yang tak terpisahkan demi perdamaian hegemonik yang terwujud melalui perluasan NATO. Dan seperti yang sudah diprediksi banyak orang saat itu, inilah yang akan menyebabkan konflik di masa depan. Itu memang masuk akal. Akan mudah untuk menjelaskan kepada seorang anak mengapa gagasan aliansi militer perang dingin yang terus meluas mendekati perbatasan Rusia, sementara memastikan bahwa Rusia tidak memiliki kursi di meja perundingan di Eropa, entah bagaimana dianggap sebagai resep untuk perdamaian dan stabilitas. Tapi, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa selama lebih dari 20 tahun, kita menolak untuk membahas posisi Rusia di meja perundingan Eropa. Kita tidak mau membahas kekhawatiran keamanan mereka. Memang, seluruh ideologi yang kita bangun di Eropa adalah bahwa Uni Eropa dan NATO akan menjadi kekuatan untuk kebaikan. Jadi ya, mungkin Anda bukan bagian dari klub ini. Kami mungkin menempatkan militer kami di sepanjang perbatasan Anda, rudal Anda, tetapi ini adalah sumber stabilitas dan demokrasi. Jadi kami tidak memungkinkan adanya diskusi tentang apa yang diinginkan Rusia. Dan tentu saja ini membawa kita hingga tahun 2014. Kita bisa menggulingkan pemerintahan di Ukraina. Tetapi juga, ini dianggap baik untuk demokrasi dan stabilitas. Kita sudah memiliki solusi palsu, bisa dibilang, sejak 2019 dengan perjanjian Minsk. Ini berlanjut hingga 2022. Rusia menyerang. Kita mengalami 3 tahun tanpa diplomasi sama sekali, tidak berbicara dengan Rusia. Jika Anda tinggal di Eropa dan mencoba membahas arsitektur keamanan Eropa atau kekhawatiran keamanan Rusia, Anda akan dikucilkan. Ini hampir dianggap sebagai pengkhianatan. Itu yang dikatakan Rusia. Anda mengulangi narasi Kremlin. Dan sistem unipolar telah bergerak ke titik di mana Ukraina benar-benar menjadi hal utama yang membawa kita ke perang panas saat ini. Dan sekarang setelah Rusia memenangkan ini, it's how war and the thither mendapatik snaragwi Eropa. Bagaimana kita bisa kembali membahas hal-hal yang seharusnya sudah kita diskusikan 30 tahun lalu? Sekali lagi,
prinsip keamanan yang tak terpisahkan, stabilitas di benua ini. Tapi kenyataannya tidak demikian. Sebaliknya, ada sebagian orang yang ingin mengabaikan hal ini dengan berkata, "Oh, kita hanya membuat mereka berhenti saling menembak. Kita punya gencatan senjata. Setelah gencatan senjata tercapai, kita bisa mengirim pasukan Eropa dan membangun kembali Ukraina, lalu stabilitas akan kembali." Jadi mereka ingin kembali ke format lama dari perdamaian hegemonik ini, tapi Rusia tidak akan menerima itu. Jadi menurut saya, disinilah posisi kita sekarang. Kita berada pada titik di mana, pertama-tama, kita harus mampu mengidentifikasi bagaimana kita bisa terjebak dalam konflik ini, agar dapat menilai solusi yang mungkin untuk benar-benar menyelesaikannya. Dan ini tidak akan selesai dalam semalam. Seperti yang Anda katakan, pertemuan Presiden Rusia dan Amerika Serikat di perbatasan Alaska, meskipun mereka sebenarnya, bukan hanya sebenarnya, mereka hampir terlibat perang langsung sekarang, bukan lagi perang proksi, adalah pencapaian besar. Namun, itu tidak berarti kesepakatan bisa dicapai secepat ini. Kan, seperti yang selalu saya tekankan, Ukraina bukanlah sumber ketegangan antara AS dan Rusia. Ukraina adalah akibatnya. Ini adalah konsekuensi dari arsitektur keamanan Eropa yang rusak. Jadi jika Anda ingin menyelesaikan masalah Ukraina, Anda juga harus menyelesaikan masalah lain, yaitu seluruh arsitektur keamanan Eropa. Anda harus menghentikan perluasan NATO. Jika Anda menghentikan perluasan NATO, apa yang terjadi dengan kemitraan transatlantik? Apakah itu kehilangan seluruh fungsinya? Apakah Amerika akan meninggalkan Eropa? Apakah mereka akan pergi ke Ukraina? Maksud saya, ada banyak hal yang dipertaruhkan ini. Itulah sebabnya orang-orang di Eropa panik luar biasa. Jadi tidak maaf, itu jawaban yang sangat panjang. Tapi saya pikir penting di orang untuk memahami bahwa ini bukan sekadar pertukaran wilayah. Kami akan memberikan sebagian Dnipro sebagai ganti Donbas. Ini bukan satu-satunya masalah. Ya, dan Rusia juga mengatakan hal yang sama, bukan? Mereka mengejar akar permasalahan dan pengaturan keamanan, bukan hanya untuk diri mereka sendiri sebenarnya, tetapi juga untuk Ukraina dan Eropa. Maksud saya, mereka ingin memiliki suatu arsitektur yang entah bagaimana bisa berfungsi. Dan saya berharap ini adalah KTT pertama yang membawa kita menuju solusi yang dapat diterima, semacam keseimbangan kekuatan di benua ini. Namun, yang menarik dari sebagian strength seterang proksi ini, perang implementasi konflik ini, konflik terbuka AS dan Rusia, benar-benar menyingkirkan sama sekali. Has utterly and completely sidelined Europe. I mean, it has already made Eastern Europe, Ukraine, a battlefield. Maksud saya, ini sudah menjadikan Eropa Timur, Ukraina, sebagai medan perang. Ini mengancam untuk menciptakan medan perang yang lebih besar lagi. Ada satu cara untuk membawa semua ini ke depan, cara yang sangat buruk. Tapi Anda bisa melihat bagaimana orang Eropa sebenarnya lebih memilih itu. Mereka lebih memilih pendekatan militeristik dengan menggandakan semua hal yang sejauh ini belum berhasil. Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Selain ilusi elit orang Eropa, bagaimana kita bisa sampai ke titik di mana Eropa secara aktif bekerja untuk menjadikan dirinya medan perang bagi kedua inabsing untuk saling bersaing? For two great powers to fight it out. Itu pertanyaan yang bagus, dan menurut saya tidak banyak jawaban rasional untuk itu. Memang, jika Anda melihat para pemimpin Eropa, pernyataan dari para pemimpin Eropa di awal tahun 90-an, kekhawatiran utama, terutama dari negara-negara seperti Prancis, adalah bahwa terlalu banyak kekuasaan terkonsentrasi di Amerika Serikat. Kita membutuhkan kekuatan yang lebih besar di Eropa untuk menyeimbangkan sebagian ambisi hegemonik ini, untuk mengembalikan keseimbangan. No matter what, secara bertahap, menikmati nori. Ero saya fikir gavin do it bro. Bro, perayaan por air nemand and intig jamono untuk nita. The role that Europe would have in this hegemonic order, that is, if you have a strong... Artinya, jika Anda memiliki Eropa yang kuat dan Amerika Serikat yang berkuasa, maka Anda bisa memiliki hegemoni kolektif dunia yang berdiri di atas dua kaki, AS dan Uni Eropa. Jadi, orang Eropa kemudian beralih dari sekadar memiliki ambisi untuk berbagi momen unipolar ini dengan Amerika,
menjadi memiliki posisi yang sangat istimewa. Sekarang, Anda juga bisa melihat adanya manipulasi. Saya pernah berbicara dengan Kolonel Wilkerson berkali-kali. Dia adalah kepala staf Colin Powell. Dan dia bercerita tentang bagaimana mereka berada di Gedung Putih, menyiapkan papan tulis besar dengan semua nama politisi Eropa. Dan mereka akan berkata, siapa yang akan patuh, siapa yang tidak akan patuh, dan siapa yang akan kita angkat. Siapa yang harus kita tekan demi membangun pemerintahan Eropa yang kita inginkan. Dan yang menarik, dia menunjukkan bahwa yang paling besar, yang akan tunduk pada semua yang kita perintahkan, adalah seorang politisi Norwegia, Jens Stoltenberg. Dia pernah menjadi Perdana Menteri dan akhirnya menjadi Sekretaris Jenderal NATO. Jadi ini menarik. Jadi ada semacam manipulasi Amerika di sini. Tapi di luar itu juga, saya pikir orang Eropa juga sedikit bertransisi ke arah ini. Namun, jika kita kembali ke tahun 2008, ketika Bush ingin memperluas NATO ke Ukraina dan Georgia, orang Eropa justru menolak. Mereka menyadari, seperti yang dikatakan Merkel, bahwa hal ini sebagai deklarasi perang oleh Moskow. Semua orang menyadari bahwa ini adalah langkah yang terlalu jauh. Direktur CIA Robert Gates, juga Burns, tapi Robert Gates telah mengatakan bahwa ini adalah satu langkah yang terlalu jauh, bahwa ini secara prediktif akan mengarah pada konflik. Tapi kamu benar, Direktur CIA Burns juga mengatakan hal yang sama. Ini akan menciptakan perang. Jadi ini bukan hal yang kontroversial. Tapi menurut saya, orang-orang Eropa terseret ke dalam hal ini, karena ini adalah taktik salami. Secara bertahap, kamu mendorong, oke, dorong sedikit lagi, dan alih-alih memasukkan seluruh Ukraina ke NATO sekarang, kita melakukannya secara de facto. Mereka menjadi anggota de facto. Kita perlahan mengintegrasikan ekonomi mereka menjauh dari Rusia ke arah kita. Kita mulai menjalin kerjasama keamanan. Kita memisahkan seluruh budaya bersama, mengeluarkan gereja Ortodoks Rusia dari Ukraina, menyingkirkan bahasa Rusia, dan perlahan-lahan kita tarik mereka masuk. Ini adalah taktik NATO. Omong-omong, taktik salami. Kamu tidak memancing respons yang menakutkan itu. Tapi kemudian, ketika Rusia mulai merespons, kamu mulai membentuk kelas politik baru yang berkata, oh, Rusia itu jahat, mereka buruk, mereka ingin memulihkan kekaisaran. Mereka ingin memiliki seran Rusias. Selain Hitler, ini nikelarandas politikful. This is how you create a political community as well. I often compare it to Saya sering membandingkannya dengan Prusia versus Prancis pada tahun 1870. Begitu Prancis menyerang, semua negara bagian Jerman yang berbeda-beda bersatu. Dan inilah saat terciptanya identitas nasional bersama. Pada tahun 1871, terjadi penyatuan Jerman. Ketika semua negara bagian Jerman menjadi Jerman seperti yang kita kenal sekarang. Jadi, menurut saya, inilah jalan yang mereka tempuh. Dan sekarang tentu saja, jika Anda membicarakan apa yang dikatakan para pemimpin Eropa sendiri hanya beberapa tahun lalu tentang hal ini yang sangat provokatif dan berpotensi memicu perang, mereka akan menyebutnya disinformasi Rusia. Anda bisa mengutip orang yang sama, mereka akan mengecam pernyataan yang sama. Jadi menurut saya, ini terjadi secara bertahap, dan sekarang tentu saja mereka berada dalam posisi ini. Dan ketika Anda memiliki ketidakamanan sebesar ini, Anda memiliki perang besar di Ukraina. Ada kekhawatiran keamanan yang sah. Dan apa itu keamanan di Eropa? Yaitu Amerika. Jadi sekarang Anda sepenuhnya bergantung pada Amerika. Dan AS dapat mengubah ketergantungan keamanan ini menjadi loyalitas politik, loyalitas ekonomi. Orang Eropa harus memutuskan hubungan dengan Rusia. Mereka memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Sekarang Besant mengatakan, Anda tahu, Eropa harus bertindak atau diam. Itu berarti Anda juga harus sedikit memutuskan hubungan dengan India, karena Anda harus memberi tekanan pada mereka. Jadi pada akhirnya, Amerika akan menjadi satu-satunya pilihan. Jadi Eropa sekarang benar-benar, ya, sepenuhnya tunduk. Kita sekarang adalah bawahan. Bahkan Macron mengakui hal ini. Kita bukan lagi negara-negara merdeka yang sesungguhnya. Jadi menurut saya, kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan kita sendiri.
Presiden Amerika bisa berdiri di samping kanselir Jerman dan berkata, "Ya, kamu tahu, kami mungkin akan meledakkan pipa gasmu. Atau kamu tahu, ini tidak akan ada lagi, dan tidak ada perlawanan." Jadi ini situasi yang sangat berbahaya. Seperti yang saya katakan, jika Amerika Serikat, jika perang berakhir, itu bisa jadi lebih buruk bagi orang Eropa sekarang. Perdana Menteri Denmark mengatakan ini, perdamaian mungkin lebih buruk dari perang saat ini. Dia tidak benar-benar menjelaskan lebih lanjut, hanya mengatakan akan ada ketidakamanan di seluruh Eropa. Tapi yang terjadi jika perang berakhir adalah Rusia tidak lagi dibendung, dan Amerika mulai menarik diri. Jadi jika tidak ada konflik, tidak ada penyeimbang terhadap Rusia. Jadi lebih baik mempertahankan konflik ini. Bahkan Kepala Intelijen Jerman mengatakan hal yang sama. Kita perlu mempertahankan perang ini selama 5 tahun lagi untuk mempersiapkan diri. Orang-orang Ukraina mendengar hal ini, dan mereka semakin sadar bahwa mereka sedang dimanfaatkan. Tapi orang-orang Eropa benar-benar menempatkan diri mereka dalam posisi yang sangat-sangat canggung. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam tatanan unipolar, Europa intevne enihan to dua penegemon kolektif. Dalam du multipolar, Europa. Orang Amerika di seren lang inintingsting of small, bakin folkfus en sa. Orang usat setiba denags there is demise. The Russians don't want anything more to do with them. Secara ekonomi, mereka melemah. Dari segi keamanan, tentu saja, mereka masih hidup dengan konsekuensi dari perluasan NATO. Mereka akan mengalami semakin banyak fragmentasi di dalam negeri seiring memburuknya perekonomian. Mereka akan menghadapi masalah sosial ekonomi, gangguan ketidakstabilan politik. Banyak dari para pemimpin politik saat ini sebenarnya sudah tidak lagi memiliki legitimasi. Setidaknya, saya berpendapat bahwa kita sedang mengalami krisis legitimasi di kalangan kelas politik. Para Starmer, Macron, Scholz, mereka tidak memiliki dukungan publik. Jadi krisis besar sedang menuju Eropa. Dan satu-satunya hal yang mereka pegang adalah, jika kita terus mempertahankan perang ini, Amerika akan tetap tinggal, Rusia akan tetap terkendali. The Americans will stay, the Russians will be contained, maybe something can be worked out in the future. Mungkin sesuatu bisa diupayakan di masa depan. Dan ini adalah keputusasaan. Ini adalah kekosongan strategis. Inilah sebabnya mengapa Eropa tidak punya rencana. Mereka tidak mengusulkan apapun. Yang mereka katakan hanyalah hal yang sama. Putin adalah Hitler. Kirim lebih banyak senjata. Satu-satunya strategi kita adalah mendapatkan Trump dan menjadikannya seperti Biden 2.0. Dan hanya itu. Itu bukan solusi. Itu hanya kurangnya imajinasi politik. Dan kita terus menggali lubang yang semakin dalam. Dan tidak ada jalan keluar dari ini. Jadi saya sangat pesimistis tentang Eropa dan Ukraina, omong-omong. Saya pikir dua pihak yang paling merugi dalam perang ini adalah dua ini. Ya, mereka tidak keduanya negara, tapi ya, Ukraina dan Eropa. Maaf, lagi-lagi jawaban saya terlalu panjang untuk pertanyaan Anda. Sorry, again, I have too long answer to your question. I think it's very important. Tidak, tidak. Saya pikir sangat penting untuk diingat bahwa Anda tahu, seberapapun kerasnya orang Eropa mencoba untuk bersikap. Karena minggu lalu itu cukup luar biasa, bukan? Mereka mengadakan pertemuan dan Zelensky terbang ke Jerman. Lalu Zelensky terbang ke Inggris bersama Starmer. Mereka mengadakan pertemuan, saling menepuk punggung, dan orang Jerman, Anda tahu, saya sering mendapat banyak propaganda Jerman di Twitter, dan saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi itu terus didorong ke saya. Saya terus-menerus mendapat pernyataan MERS. Saya tidak menginginkannya, saya tidak berlangganan, tapi tetap saja itu muncul di Twitter berbahasa Jerman saya. Dan semuanya tentang berdiri bersama demi demokrasi. Sahabat baik Zelensky, kami selalu bersamamu, dan kami akan tetap kuat bersama. Lalu merumuskan posisi bersama untuk perdamaian, yang pada dasarnya adalah penyerahan diri Rusia, termasuk membayar reparasi kepada mereka, bukan? Pemenang perang akan membayar ganti rugi kepada yang kalah, dan seterusnya. Maksud saya, ini benar-benar gila. Sikap yang mereka buat, lalu menuntut agar AS melaksanakan hal ini, yang juga sama gilanya. Dan selama itu, AS sebenarnya berusaha menjaga mereka tetap tenang, dengan JD Vance mendampingi mereka. Sementara kita tahu Vance ada di sana pada dasarnya hanya untuk memastikan mereka berbicara di sini, dan bukan di tempat lain.
Pertanyaannya bagi saya adalah, apakah mereka benar-benar percaya? Menurutmu mereka percaya? Karena jika mereka sudah menelan ideologi mereka sendiri, jika kita sedang berada di momen ideologis di Eropa, di mana sistem kepercayaan ini, pandangan dunia ini, sudah diinternalisasi, maka kita akan sangat sulit keluar dari situasi ini. Jika mereka sebenarnya sadar akan omong kosong yang mereka keluarkan, dan semua itu hanya sandiwara untuk menjaga kepura-puraan demi para elit. Kamu tahu, seperti negara-negara satelit Eropa Timur di tahun 80-an, yang sadar sepenuhnya bahwa mereka sangat bergantung pada Moskow, tapi tetap mempertahankan kepura-puraan negara komunis, sampai mereka tidak bisa lagi, sampai akhirnya mereka harus menerima kenyataan, dan kemudian melakukan semacam transisi demokratis. Jika mereka sadar bahwa semua itu omong kosong, menurut saya masih mungkin ada rekonsiliasi dengan Rusia. Menurutmu, seberapa penting unsur ideologi dalam hal ini? Sangat benar, tapi saya juga sering mengalami masalah yang sama. Apakah orang-orang benar-benar percaya dengan apa yang mereka katakan, atau mereka hanya berpura-pura menciptakan narasi? Sulit untuk memastikan. Jika mereka hanya memiliki kebijakan yang salah, itu satu hal, ide yang salah. Tapi mereka merasa perlu membungkam semua perbedaan pendapat dan argumen tandingan. Ini membuat saya semakin curiga bahwa ini bukan sekadar kebodohan, melainkan sikap bermusuhan. Saya pikir ada sesuatu dalam sifat manusia. Kita sering menganggap manusia itu sangat rasional, padahal sebenarnya tidak. Kita, seperti yang kamu tahu, adalah makhluk sosial. Kita cenderung menyesuaikan diri dengan kelompok. Maksud saya, itu masuk akal jika kamu di Swiss, Jepang, Inggris, biasanya akan terbentuk konsensus nasional. Kita sering melakukan ini secara alami. Kita menyesuaikan diri dengan kelompok. Dan saya pikir selama, bukan hanya 3 tahun terakhir, bahkan bukan 11 tahun terakhir, tapi sudah sangat-sangat lama, kita telah diberi gagasan yang sama, bahwa kita sedang berjuang demi sesuatu yang baik, demi peradaban atau demokrasi liberal, dan bahwa Rusia hanya menginginkan sesuatu yang jahat, imperium, kamu tahu, kebalikan dari kita. Jadi setelah melakukan ini cukup lama, saya rasa orang-orang din Islanda Simfal, the po informasi yang via Turos NSC, hati distaverd memperanya. Memang sulit. Saya pikir ideologi, seperti yang Anda katakan, adalah komponen besar dari hal ini. Karena setelah Perang Dingin, akhir sejarah dari Fukuyama hampir menjadi kebenaran umum, sebuah agama yang menjadi sumber identitas kita sebagai kekuatan untuk kebaikan. Artinya, kita akan mendominasi dunia, dan ini akan menjadi sumber perdamaian. Ini pada dasarnya akan mengakhiri anarki internasional Westphalia. Akan ada satu kekuatan pusat, tapi kita akan menggunakannya untuk mengangkat nilai-nilai liberal dan demokrasi. Dan inilah perdamaian. Siapapun yang menentang ini, seburuk apapun atau sejahat apapun yang mungkin dilakukan Amerika Serikat atau NATO, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan. Inilah fondasi stabilitas. Dan sekarang, tentu saja, ketika semua ini mulai berantakan, saya pikir orang-orang bersedia mengatakan apa saja untuk mencegahnya. Saya rasa sekarang seluruh landasan di bawah kaki orang Eropa telah ditarik. Jika Anda mendengarkan orang Eropa, lihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka inginkan dari sebuah perjanjian damai. Mereka tidak hanya mengatakan ingin 500 miliar hingga 1 triliun dalam bentuk reparasi, tetapi juga bahwa Rusia harus pergi, keluar, mengembalikan semuanya, dan bahwa Ukraina harus diizinkan bergabung dengan NATO. Jadi pada dasarnya, mereka ingin kekalahan Rusia diterjemahkan menjadi penyerahan penuh yang tidak masuk akal. Tapi Anda juga mendengar mereka mengatakan bahwa dalam perjanjian damai apapun, sanksi terhadap Rusia harus tetap diberlakukan. Zelensky mengatakan hal yang sama. Apapun perjanjian damainya, kita tidak boleh menyerah pada hukuman. Jadi itu bukan perdamaian. Ini hanyalah Anda tahu, Mauricia Penggord Rusian dan Rus tekan mereka. Rudimakin bersama sementara. So this will be temporary. So
I don't know. Jadi saya tidak tahu. Dari semua tempat di dunia, biasanya saya bisa memahami banyak hal. Saya bisa memahami mengapa mungkin ingin memiliki senjata nuklir. Saya bisa memahami Rusia merasa perlu melakukan invasi. Saya mungkin tidak setuju dengan hal-hal tersebut, tapi saya bisa memahaminya. Namun, kebijakan Eropa saat ini bagi saya benar-benar tidak rasional. Tidak masuk akal, hanya karena apa yang dikatakan orang-orang yang sama beberapa tahun lalu, sekarang disebut sebagai propaganda Rusia. Jadi ini sangat membuat frustrasi. Dan saya bisa katakan dari pengalaman pribadi, sebagai seorang akademisi di Eropa sekarang, ini konyol. Anda hanya bisa mengulangi apa yang dikatakan pemerintah Anda tentang perang. Maksud saya di bidang lain, demokrasi belum mati, tapi dalam isu keamanan, dalam kebijakan luar negeri, tidak ada sifat strength and new theros. En we gaan Maria, at think I'll be satisfying, let's see if ik me bethes en me essentially speaking on behalf of the enemy. You're being attacked quite a lot. Anda cukup sering diserang, bukan? Juga di tingkat politik, karena Anda mencalonkan diri untuk parlemen dan sebagainya. Tingkat pelecehan terhadap Anda cukup tinggi belakangan ini, dengan orang-orang menyebut Anda sebagai pembela Rusia, benar? Saya keluar dari dunia politik, karena itu tidak memungkinkan. Anda tidak diizinkan membahas lawan Anda. Yang bisa Anda lakukan hanyalah berbicara dengan slogan-slogan. Kalau tidak, mereka akan mengejar Anda. Saya mengalami kejadian aneh 2 atau 3 hari yang lalu. Ya, karena kita akan segera mengadakan pemilu, dan saya tidak bisa keluar dari daftar parlemen. Saya sudah mencoba, tapi tidak mungkin. Entah kenapa mereka mengubah undang-undangnya. Jadi mereka datang untuk, Anda tahu, menyerang saya untuk terakhir kalinya. Dan mereka benar-benar menulis sebuah artikel yang tersebar di semua surat kabar besar. Mereka melihat sebuah konferensi yang saya hadiri pada bulan April 2024. Itu adalah peringatan 300 tahun Immanuel Kant. Itu adalah konferensi filsafat. Saya memposting pidato saya dan semuanya. Saya hanya berbicara tentang individualisme, kemungkinan ketahanan moralitas sekuler, hal-hal seperti itu yang memang biasa dibahas di konferensi filsafat selama 300 tahun. Karena ini kota kelahirannya Kaliningrad. Singkat cerita, Kaliningrad, ya, it's Rusia. Ya, dulunya itu Königsberg, tapi sekarang seperti anak angkat Rusia. Cukup menarik sebenarnya. Kamu tahu, kalau ke sana, rasanya seperti pesta para kutu buku, poster Kant di mana-mana. Lalu, entah bagaimana, sekarang, 1,5 tahun kemudian, mereka memutuskan bahwa karena mereka punya daftar orang, tamu asing yang diundang, mereka bilang, ya, ini sekarang daftar agen asing. Tiba-tiba, saya jadi operasi pengaruh. Karena di beberapa dokumen mereka tertulis bahwa mereka ingin menjalin hubungan lebih dekat dengan akademisi barat dan yang lainnya yang mereka cari. Jadi sekarang ini diartikan sebagai perang hibrida. Tapi inilah inti dari semua konferensi, bukan? Jadi ketika saya berbicara tentang liberalisme dan Kant, tiba-tiba saya dianggap sebagai agen Rusia. Dan Anda tahu, saya tidak ingin terus membahas ini. Ini hanya menunjukkan betapa fanatik dan radikalnya situasi saat ini. Dan inilah yang terjadi. Tidak ada diskusi. Jika Anda mengemukakan, sebenarnya ekspansi NATO memicu kekhawatiran keamanan di Rusia. Mereka melihatnya sebagai ancaman eksistensial. Anda tidak harus setuju. Tapi satu-satunya jawaban tidak penting kalau begitu, Anda adalah Putinis, agen Rusia. Itu macam-macam. Tapi full race to re-escalate. Absurd, but this is where we are at least. It is, and on the one hand we need to point that out. Betul. Dan di satu sisi, kita perlu menyoroti hal ini di podcast seperti ini, agar bisa menjelaskannya juga kepada teman-teman kita di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Tempat-tempat yang belum terjebak secara ideologis. Hanya untuk memastikan bahwa mereka paham, Eropa sudah terjebak secara ideologis dan dalam arti tertentu, telah menjebak dirinya sendiri. Ya, dipengaruhi oleh AS. Ya, tentu saja. Ada NAD, USAID, LSM, dan sebagainya. Ya, semua itu memang ada. Tapi ini telah membawa kita ke titik di mana masyarakat di Eropa begitu terlibat dalam narasi sepihak dan bodoh ini. Sehingga benar-benar dipertanyakan, apakah kita bisa keluar dari situ lagi? Secara historis, masyarakat memang bisa keluar dari situasi seperti ini.
seperti Uni Soviet yang pada akhirnya keluar dari Stalinisme, Tiongkok yang pada akhirnya keluar dari Maoisme, lalu Deng Xiaoping datang dan melakukan reformasi, dan seterusnya. Bukan? Deng Xiaoping came and reforms and so on, right? While not breaking with the past completely. Meskipun tidak sepenuhnya memutuskan hubungan dengan masa lalu. Secara historis, Anda bisa keluar dari situasi itu, tetapi akan memakan waktu yang sangat lama. Pertanyaan saya kemudian, terkait dengan KTT ini, adalah, menurut Anda apakah ini akan membantu, atau justru lebih merusak omong kosong ideologis di Eropa? Karena mereka dipaksa untuk melihatnya. Bukan, mereka dipaksa untuk melihat Presiden AS berdiskusi dengan Presiden Rusia, dan bahkan sedikit mendengarkan Presiden Rusia, saya kira. Sebenarnya itulah kejahatan terbesar yang dilakukan Tucker Carlson. Dia mewawancarai Vladimir Putin, dan Vladimir Putin didengarkan di Barat. Dan sekarang kita memiliki alat diplomatik lain, di mana orang Eropa dipaksa untuk mengakui bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Menurut Anda, ban witmarim lemaing tatid ke pemanggagabash and dirbepeswuth. European decision making. Menurut saya, hal ini bisa berdampak positif maupun negatif. Sisi negatifnya adalah pasti akan ada reaksi balik. Setiap kali ada upaya untuk memanusiakan lawan atau membuat mereka tampak rasional, yang memang harus dilakukan jika sedang bernegosiasi, akan muncul reaksi balik, di mana orang merasa kita tidak boleh menormalkan hal ini. Sekarang, dalam beberapa hari ke depan, kita akan melihat semua headline media membahas betapa jahatnya Rusia untuk menutupi pertemuan puncak tersebut. Namun secara keseluruhan, saya pikir ini bisa membantu, karena jika kita menginginkan perdamaian, narasinya memang harus berubah. Begitu kita berperang, seperti yang kita lakukan terhadap Rusia, kita harus selalu menampilkan segalanya sebagai pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Karena dalam hal ini, kamu tidak bisa bernegosiasi. Itu adalah tindakan meredakan tanpa hasil. Kamu hanya akan mendapatkan perdamaian ketika kamu mengalahkan lawanmu. Dan Arestovich lagi-lagi, penasihat Zelensky, mantan penasihat, juga menyampaikan hal ini, bahwa mereka memiliki propaganda besar-besaran seperti kapal tanker raksasa yang terus melaju ke depan. Dan sekarang ketika mereka mulai kalah dalam perang, mereka tidak bisa lagi pura-pura menang. Mereka harus tetap mempertahankan narasi seperti Rusia akan menghancurkan semua orang Ukraina. Propaganda semacam itu. Mereka butuh waktu untuk membalikkan keadaan dan mengubah narasi. Karena kamu tidak bisa tiba-tiba mengatakan ingin bernegosiasi dengan Rusia setelah semua yang sudah terjadi, setelah narasi yang sudah dibangun selama ini. Jadi menurut saya, ya hal yang sama berlaku untuk Eropa. Tapi memang ada beberapa perkembangan. Maksud saya ingat pernah mengatakan bahwa Rusia sedang menang adalah propaganda Rusia. Saya juga ingat pernah mengatakan bahwa Zelensky itu otoriter adalah propaganda Rusia. Semua ini sekarang mulai diterima di media barat. Tingkat korban jiwa yang tinggi di Ukraina, mereka masih ingin berpura-pura seolah-olah korban di pihak Rusia lebih banyak. Tapi, Anda tahu, penculikan semua warga Ukraina dari jalanan untuk dikirim ke medan perang tanpa pelatihan yang memadai, ini juga sekarang mulai diterima. Dan saya juga melihat beberapa artikel berita, misalnya di Politico, di mana mereka mengatakan, ya, mungkin Anda bisa mengesampingkan perluasan NATO jika mereka bisa bergabung dengan Uni Eropa. Dan itu adalah argumen yang masuk akal. Tapi kemudian Anda harus mengakui, jika Anda ingin mencari solusi, Anda harus mengakui bahwa NATO adalah sumber dari masalah ini. Jadi sekarang, tampaknya sebentar lagi kita akan diizinkan untuk membahas bahwa mungkin, ya, memperluas NATO ke arah Rusia, yang telah dikatakan Rusia selama 35 tahun terakhir, adalah hal yang tidak dapat diterima. Bahwa kita diizinkan untuk membahas hal ini juga merupakan sebuah langkah maju. Jadi selangkah demi selangkah, saya memang berpikir bahwa memiliki diplomasi semacam ini, di mana kita benar-benar diizinkan untuk berbicara dengan lawan, adalah hal yang positif. Maksud saya, orang-orang tidak menyadari betapa radikalnya hal ini. Selama 3,5 tahun, Uni Eropa menolak bahkan untuk berbicara dengan Rusia. Mereka tidak mau duduk bersama dengan Rusia. Seperti yang dikatakan Kepala Kebijakan Luar Negeri Kaja Kallas, Putin adalah penjahat perang.
Mapa kita utin helm in step is forward. Tap the thin and it tap you length. Criminal, and this has become mainstream. I had people send me put comments on my social. Saya menerima komentar di media sosial saya dari beberapa orang seperti para pemimpin militer atau setidaknya pemimpin militer yang menjadi duta besar atau ditempatkan di NATO yang berkata, maksudmu apa? Diplomasi. Kamu tidak bisa bicara dengan Rusia. Mereka adalah agresor. Tentu saja. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal seperti ini dan membiarkannya menjadi sesuatu yang normal? Jadi menurut saya, semua ini membantu kita sekali lagi untuk berbicara dengan lawan dan menyadari bahwa, mereka adalah negara-negara nyata dengan kepentingan keamanan nasional. Kita tidak harus setuju dengan semua yang mereka katakan, tapi kita memang harus mempertimbangkannya jika kita menginginkan perdamaian. Jadi, semuanya punya tujuan. Dan menurut saya, secara keseluruhan, mungkin tidak banyak yang benar-benar dicapai. Tapi ini adalah awal yang baik untuk proses politik yang panjang, di mana kita setelah 35 tahun, mengs moray carry between amani for Pluton. Macam you nesdef to sang it banging. It's fro, tapos ganyi, time. But at least this is an important step, though. Last question and big picture. Pertanyaan terakhir dan gambaran besarnya. Kita masih belum punya nama yang tepat untuk periode yang dulu kita sebut pasca Perang Dingin, yaitu segala sesuatu setelah tahun 1991. Entah bagaimana, menurut saya pada tahun 2022, periode pasca Perang Dingin itu berakhir. Tapi tetap saja, apa sebutannya? Bagaimana Anda mengonseptualisasikan masa antara 1991 dan 2022 sekarang? Time between 1991 and 2022 now. Yeah, that's a good question. I also hate this concept. Ya, itu pertanyaan yang bagus. Saya juga tidak suka konsep seperti pasca Perang Dingin, karena itu tidak mencakup apapun. Itu hanya memberitahu apa yang sudah tidak ada lagi. Seperti era pasca perang. Maksudnya, sekarang bukan Perang Dingin lagi. Ini pasca Perang Dingin. Tapi, kamu harus mendefinisikan apa yang menjadi ciri khas era ini. Bisa saja, menurut saya, era ini kamu bisa menyebutnya. Saya biasanya cenderung menggunakan istilah momen unipolar. Karena inilah yang didefinisikan oleh Krauthammer dan yang lainnya. Sebuah periode yang sangat unik dalam sejarah di mana, karena kamu tahu, sejak tahun 1648, kita punya sistem Westphalia. Kita menyadari tidak bisa ada satu negara dominan di Eropa. Jadi sebagai gantinya, kita menciptakan sistem keamanan berdasarkan negara berdaulat, tapi dengan keseimbangan kekuatan. The sovereign state, but with a balance of power. And in this balance of power, the whole point is. Dan dalam keseimbangan kekuasaan ini, intinya adalah memastikan bahwa satu pihak tidak berusaha untuk mendominasi. Namun, ini tidak harus selalu bersifat konfrontatif. Ini juga mencakup pengakuan atas kekhawatiran keamanan pihak lain untuk dapat meredakannya. Nah, setelah Perang Dingin, saya rasa orang Amerika berpikir, dan mereka katakan secara terbuka, bahwa mereka berada dalam posisi yang sangat unik sekarang. Untuk pertama kalinya, hanya ada satu pusat kekuatan nyata di dunia, Amerika Serikat. Sejumlah besar kekuasaan terkonsentrasi di AS. Mengapa harus kembali ke sistem Westphalia dengan kemungkinan politik kekuatan besar dengan apa yang kita sebut anarki internasional, di mana tidak ada satu pusat kekuatan dan persaingan keamanan menciptakan ketegangan? Bagaimana jika Amerika Serikat yang mendominasi? Dan memang, hegemoni, dan inilah salah satu alasan mengapa orang Eropa menyukai hegemoni AS, adalah karena hegemoni itu selalu berfungsi sebagai penenang di Eropa. Prancis dan Jerman tidak selalu berambisi untuk memimpin jika AS yang dominan. Dan saya pikir inilah tujuan utamanya. Anda memiliki satu pusat kekuatan, tidak ada persaingan kekuatan besar, dan satu pusat kekuatan itu akan berusaha melampaui politik kekuasaan dengan menyebarkan nilai-nilai demokrasi liberal. Jadi, menurut saya, inilah sistem pasca Perang Dingin, yang sekali lagi lebih masuk akal disebut sebagai momen unipolar atau hegemoni liberal, mengingat adanya komponen ideologis yang kuat di dalamnya. Tapi sekali lagi, saya bisa memahami mengapa orang-orang mendukungnya, mengapa mereka terbuai olehnya. Mengapa gagasan akhir sejarah ala Francis Fukuyama begitu menarik? Karena inilah suasana keseluruhan. Jika Anda ingat dari awal tahun 90-an hingga 2000-an, inti yang bright is serang. This is kind of what drove optimism.
Dan berpikir bahwa kita telah melampaui sejarah, semua ini. Tapi ya, kita memang dominan, dan dominasi kita adalah kekuatan untuk kebaikan. Maksud saya, ini adalah model yang hebat dalam banyak hal. Namun seperti yang sudah banyak orang catat di tahun 90-an, ketika momen unipolar diumumkan oleh orang-orang seperti Krauthammer, sifatnya memang sementara. Karena jika kekuatan seperti Amerika Serikat mendominasi setiap sudut dunia, pada akhirnya mereka akan menguras semua sumber dayanya. Itu akan sangat mahal. Jadi semua sumber daya ini mengalir dari inti ke pinggiran. Mereka akan terlilit utang. Mereka tidak hanya akan menghabiskan sumber daya material, tetapi juga reputasi mereka. Dan kemudian AS tidak lagi menjadi simbol budaya besar. Semua orang mencintai Amerika seperti di tahun 90-an. Sekarang mereka justru sangat dibenci di banyak bagian dunia. Jika Anda melakukan survei, Anda akan menemukan bahwa Tiongkok jauh lebih populer di seluruh dunia dibandingkan Amerika Serikat. Dan juga, setelah semua sumber daya ini habis, Anda akan memiliki perpecahan ekonomi yang lebih besar di dalam negeri. Anda akan menghadapi masalah sosial, polarisasi politik. Dan ya, sekarang Anda melihat di Amerika Serikat, banyak hal tampaknya mulai berantakan. Dan Anda tidak bisa lagi bertindak sebagai aktor rasional. Dan yang terburuk, seperti yang diprediksi orang pada tahun 90-an, apa yang akan dihasilkan oleh momen unipolar? Bukan hanya AS yang akan kelelahan, tetapi dia menjadi satu-satunya negara dominan, Anda harus menekan kekuatan-kekuatan lain yang sedang bangkit. Sekarang, bagaimana mereka akan merespons? Rusia, Tiongkok, India, Brasil, semua negara ini yang melihat diri mereka sebagai pemimpin regional, bagaimana mereka yang hidup di bawah sistem unipolar? Nah, mereka kemungkinan besar akan berupaya untuk secara kolektif menyeimbangkan Amerika Serikat, terutama negara-negara seperti Rusia dan Tiongkok, karena AS masih harus mengandalkan sistem aliansi seperti NATO untuk membagi dunia menjadi sekutu yang patuh versus lawan yang melemah. Jadi seiring waktu, semua ini akan bersatu dalam bentuk sistem BRICS, dan mereka akan mulai melepaskan diri dari sistem ekonomi yang dipimpin Amerika. Mereka akan mulai menyelaraskan diri secara politik, lalu juga mengembangkan kemampuan militer untuk melawan AS. Jadi pada titik tertentu, seluruh hegemoni liberal itu akan runtuh. Barat tidak lagi menjadi hegemon, dan nilai-nilai liberal itu sudah lama hilang. Sekarang kita mendukung genosida di Gaza. Kita terlibat dalam perang yang tidak perlu melawan Rusia, di mana kita bahkan tidak mau melakukan diplomasi. Kita menyerang reaktor nuklir di Iran. Alih-alih melihat bagaimana tindakan ini melanggar hukum internasional, yang kita lakukan hanyalah membuat slogan tentang betapa buruknya para mullah di Iran. Maksud saya, inilah salah satu kerugiannya. Dan juga, demokrasi di dalam negeri semakin melemah. Dan saya tahu, maaf ini jadi jawaban yang panjang, tapi satu catatan terakhir. Orang yang benar-benar meletakkan dasar intelektual bagi hegemoni liberal adalah Zbigniew Brzezinski. Dan dia sebenarnya mengakui bahwa, ya, ini juga akan menggerogoti demokrasi kita di dalam negeri. Karena kita tidak bisa memiliki kekaisaran dan demokrasi sekaligus. Tapi kemudian, pada tahun 2012, dia benar-benar menyadari bahwa momen unipolar akan segera berakhir, meskipun dia adalah orang yang meletakkan dasar intelektualnya. Apakah kita mencoba bertransisi ke dalam sistem multipolar, di mana kita menjadi yang pertama di antara yang setara, atau kita mencoba mempertahankan momen unipolar sedikit lebih lama dan melawan semua pihak? Namun, pada akhirnya, kita tetap akan melihat tatanan multipolar muncul. Dan kali ini sebagai oposisi terhadap Amerika Serikat. Jadi dia berkata, mungkin kita sebaiknya memilih opsi pertama, memfasilitasi diri sendiri, dan menjadi yang pertama di antara yang setara. Kita tidak melakukannya. Dan inilah mengapa saya selalu mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang sangat buruk bagi AS. Ini buruk untuk Eropa. Ini buruk untuk Barat secara politik. Tapi ketika Anda tinggal di Eropa, Anda diberitahu bahwa ini adalah propaganda Kremlin. Ini seperti, siapa yang bayar tiket pesawatmu? Di mana kesetiaanmu? Tidak ada yang bisa dilakukan. Saya pikir juga punya masalah dalam hal rasionalitas.
Jadi sekali lagi, Braces can tower you, this God. Rationality as well. So again, sorry for my very long answer. No, just for everyone. Tevu, tisu tentuing dengarkan. Kremlin sebaru juga buruk, hal Smurith. Maksud saya masih menang cek stam. Where's my... Di mana gayku, Max? Ending sehat sti. Anyhow, Glenn Deason. Bagaimanapun, Glenn Deason, siapapun yang ingin mengikuti Anda sebaiknya berlangganan ke saluran YouTube Anda, yang luar biasa. Mereka juga sebaiknya berlangganan ke Substack dan Twitter Anda, di mana Anda sangat aktif. Saya adalah penggemar berat Anda, dan saya mengagumi karya Anda. Glenn Deason, terima kasih banyak atas waktu Anda hari ini. Glenn Deason, thank you very much for your time today. Terima kasih, Pascal.